Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restatria Salsabila, NPM A1D020004, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran dan proses-proses kognitif. Pembelajaran merupakan perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Berikutnya yaitu melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Poin pertama yaitu learning atau pembelajaran, merupakan perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Poin kedua, yaitu stimulus, merupakan objek atau peristiwa spesifik yang memengaruhi proses belajar atau perilaku seseorang. Poin ketiga, yaitu respon, merupakan perilaku spesifik yang ditunjukkan individu. Poin keempat, yaitu behaviorisme, merupakan perspektif teoritis yang menggambarkan dan menjelaskan pembelajaran dan perilaku dalam kerangka hubungan stimulus-respon. Poin kelima yaitu psikologi kognitif, merupakan perspektif teoritis yang memfokuskan pada proses-proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Poin terakhir yaitu teori kognitif sosial, merupakan perspektif teoritis yang memfokuskan pada bagaimana orang belajar dengan mengamati orang lain dan bagaimana mereka akhirnya memperoleh kendali atas perilaku mereka sendiri. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu proses kognitif, merupakan suatu cara merespon atau memikirkan secara mental informasi atau suatu peristiwa. Poin kedua yaitu teori pemrosesan informasi, merupakan perspektif teoritis yang memfokuskan pada cara-cara khusus di mana para pembelajar secara mental memikirkan atau memproses informasi dan peristiwa baru. Poin ketiga yaitu konstruksi, merupakan proses mental di mana seorang pembelajar mengambil banyak potongan informasi yang terpisah dan menggunakannya untuk membangun pemahaman atau tafsiran yang menyeluruh. Poin keempat yaitu konstruktivisme, merupakan perspektif teoritis yang menyatakan bahwa pembelajaran mengkonstruksi, alih-alih menyerap pengetahuan dari pengalaman-pengalaman mereka. Selanjutnya, yaitu istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama memori. Memori merupakan kemampuan menyimpan secara mental sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya, juga lokasi mental di mana informasi tersebut disimpan. Poin kedua yaitu storage atau penyimpanan, merupakan proses menempatkan informasi baru ke dalam memori. Poin ketiga yaitu pemanggilan, merupakan proses menemukan informasi yang sebelumnya disimpan dalam memori. Selanjutnya yaitu sebuah model memori manusia. Terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu sensory register, merupakan komponen memori yang menyimpan informasi yang datang dalam bentuk yang tidak teranalisa selama waktu yang sangat singkat, paling lama 2-3 detik bergantung pada modalitasnya. Poin kedua yaitu atensi, memfokuskan pemrosesan mental pada stimuli tertentu. Poin ketiga yaitu memori kerja, merupakan komponen memori yang menyimpan dan secara aktif memikirkan dan memproses sejumlah informasi yang terbatas. Poin keempat yaitu pengulangan pemantapan, merupakan pengulangan secara cepat sejumlah kecil informasi untuk membuatnya tetap berada dalam memori kerja.
Poin kelima yaitu memori jangka panjang, merupakan komponen memori yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan untuk waktu yang relatif lama. Poin keenam yaitu aktivitas, merupakan tingkat di mana sesuatu dalam memori secara aktif diperlihatkan dan diproses secara mental. Berikutnya yaitu penyimpanan memori jangka panjang. Terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama, pengetahuan deklaratif, merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan apa yaitu karakteristik sesuatu saat ini, sebelumnya atau nanti. Poin kedua yaitu pengetahuan prosedural, merupakan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Poin ketiga yaitu pengetahuan eksplisit, merupakan pengetahuan yang disadari dan dapat dijelaskan secara verbal oleh seseorang. Poin keempat yaitu pengetahuan implisit, merupakan pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan seseorang secara sadar, namun memengaruhi pikiran dan perilaku orang tersebut. Poin kelima yaitu pengulangan, merupakan proses kognitif di mana informasi diulang terus-menerus dengan cukup cepat sebagai salah satu cara mempelajari dan mengingatnya. Poin keenam yaitu pembelajaran hafalan, merupakan mempelajari informasi dalam bentuk yang relatif tidak terinterpretasi, tanpa memahami atau memberikan makna padanya. Poin ketujuh yaitu pembelajaran bermakna, merupakan proses kognitif di mana pembelajaran mengaitkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Poin ke-8 yaitu pola pembelajaran bermakna, merupakan sikap yang membuat seseorang bisa memahami informasi yang dipelajarinya. Poin ke-9 yaitu basis pengetahuan, merupakan pengetahuan seseorang tentang ide-ide baru dan dunia secara umum. Poin ke-10 yaitu aktivasi pengetahuan awal, merupakan proses mengingatkan pembelajaran tentang hal-hal yang telah mereka ketahui yang berkaitan dengan suatu topik pembelajaran. Poin ke-11 yaitu organisasi, merupakan proses kognitif di mana pembelajar membentuk hubungan di antara berbagai potongan informasi yang perlu mereka pelajari. Poin ke-12 yaitu elaborasi, merupakan proses kognitif di mana pembelajar memperluas informasi baru berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui. Dan poin terakhir yaitu pembayangan visual, merupakan proses pembentukan gambar mental tentang suatu objek atau ide. Selanjutnya, yaitu menggunakan mnemonika bila tidak ada pengetahuan awal yang relevan. Terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama ada mnemonik. Mnemonik merupakan alat bantu memori atau trik yang dirancang untuk membantu siswa belajar dan mengingat potongan informasi yang spesifik. Poin kedua, yaitu mediator verbal, merupakan kata atau frasa yang membentuk hubungan logis atau jembatan antara dua potong informasi. Poin ketiga yaitu metode kata kunci, merupakan teknik mnemonik di mana suatu asosiasi dibuat antara dua ide dengan membentuk pembayangan visual terhadap satu atau lebih objek konkret yang terdengar mirip atau secara simbolis mewakili ide-ide tersebut. Poin keempat yaitu pelekatan struktur bermakna, merupakan bentuk, kata, kalimat, ritme, puisi, atau cerita yang tidak asing pada informasi. Selanjutnya yaitu pemanggilan memori jangka panjang. Terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu latihan yang sering. Latihan yang sering itu merupakan pengulangan dalam jangka panjang mengkaji dan menggunakan informasi dan keterampilan yang interval tertentu. Poin kedua yaitu otomatisasi,
merupakan kemampuan merespon dengan cepat dan efisien sembari secara mental memproses atau secara fisik melakukan suatu tugas. Poin ketiga yaitu petunjuk pemanggilan, merupakan petunjuk untuk mencari letaknya informasi dalam memori jangka panjang. Poin keempat yaitu tugas mengenali. Tugas mengenali merupakan tugas memori di mana seseorang harus mengenali informasi yang benar di antara pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar atau informasi yang tidak relevan. Poin kelima yaitu tugas mengingat, merupakan tugas mengingat di mana seseorang harus memanggil informasi dan memori jangka panjang hanya dengan petunjuk pemanggilan yang minimal. Poin keenam yaitu kegagalan untuk memanggil kembali, merupakan kegagalan untuk menemukan informasi yang ada dalam memori jangka panjang. Poin ketujuh yaitu kesalahan rekonstruksi, merupakan konstruksi merupakan memori yang logis namun salah dengan menggabungkan informasi yang dipanggil dari memori jangka panjang dengan pengetahuan dan keyakinan umum seseorang tentang dunia. Yang kedelapan yaitu interferensi, merupakan fenomena di mana sesuatu yang disimpan dalam memori jangka panjang menghambat kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu yang lain dengan benar, atau kegagalan dalam menggali informasi karena terhalang oleh informasi lain. Poin ke-9 yaitu kerusakan informasi, merupakan pelemahan bertahap informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya yaitu memberi siswa waktu untuk memproses dampak penambahan waktu tunggu. Waktu tunggu atau wait time merupakan lama waktu seseorang guru mengambil jeda setelah memberikan pertanyaan atau mendengar pendapat siswa sebelum mengatakan sesuatu. Selanjutnya yaitu keragaman dalam proses-proses kognitif. Memfasilitasi proses kognitif pada siswa-siswa berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama, siswa sedang kesulitan kognitif atau akademik yang spesifik. Poin kedua, siswa dengan masalah sosial atau perilaku. Poin ketiga, siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. Poin keempat, yaitu siswa yang mengalami hambatan fisik atau sensori. Poin kelima, siswa yang berkembangan kognitifnya tinggi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.